Ini mana? Realme. Iya. Aneh lu omong banget. Tuh. Nah, di saya tuh ini. Sok diisi aja nanti dikumpulkan isinya gini kayak gini kan mana nah poin-poinnya ya. Nah ini PKP, ini poin-poinnya di sini nanti tulisannya kita ya, PKP adalah ini kan pengertian nah kegiatannya apa, ini yang diwajibkan badan atau penyerahan PKB atau jasa kena pajak. Ini omsetnya syaratnya apa tadi kan, syaratnya adalah 4, penghasilannya adalah, nah jadi harus punya ini. Nah tadi tulis di sana apa lagi, nah ini adalah ini bukti memiliki bukti PKP adalah ini, bukti pengusaha kena pajak adalah surat pengukuhan kena. Nah, kalau bukti dia wajib pajak adalah NPW. Nah ini mas kalau bukti dia adalah pengusaha kena pajak, legalitasnya apa secara hukum apa ini terhadap poin ketiga gitu. Nah, atau ini pengusaha pajak bisa ya kalau sudah jadi ini, kalau sudah jadi PKP apa ini kan harus wajib apa kewajibannya kan, ini kewajibannya memungut ini kewajiban sudah punya ini, ada kewajibannya apa yang tempat pula yang non usaha itu misalnya yang di bawah, kalau di bawah ini bagaimana berarti di sini. Nah ini pengusaha yang di bawah sekian tidak dibebankan melaporkan di, nah itu pokok-pokirannya itu ya. Nah ini syarat-syaratnya bahkan 1, 2, 3 syarat untuk memiliki pengajuan PKP ini tulis di sana. Dirangkum dia kan mencari pokok pikirannya kan. Ini kan sampai artikel ini tadinya artikel lepas itu bebas. Nah ini apa, kebangkrutan likuidasi, nah menyebabkan apa, mungkin ini. Nah ini orang mungkin apa nih yang menyebabkan apa, menyebabkan tidak ini, kenapa hanya orang tidak bayar pajak ya, itu kan turun tidak melaporkan PKP-nya, mungkin dia bangkrut, mungkin dia apa pindah alamat dan seterusnya kedua. Nah ini contoh ini tulis ini. Nah ini apa, pencabutan lah. Nah ini jelaskan bisa nggak PKP apakah PKP berlaku selamanya, kan tidak. Nah ini PKP tidak berlaku untuk selama. Nah kenapa, bagaimana supaya dicabut, ini syaratnya 1, 2. Nah itu di sini sudah tuh ya itu nanti ngerangkum. Nah saya harus ini. Nah ini kan mah audien ya, nanti mah ada yang bertanya tulis di sini siapa yang bertanya, jawabannya apa gitu kan semua ya. Bisa klik sini mana udah. Oh iya sok gitu. Ini kelompok 1 ya. Nanti ini mah yang ini nanti masuk ke pada saat presentasi, berarti ini ya yang bagian sini mah bisa nggak menulis sambil berdiri, bisa beranya pertanyaan gitu apa ya, siapa yang bertanya gitu ya, siapa yang gitu nggak apa-apa sok mas ya, nanti dibantu sama teman. Silakan tulis aja mana. Nggak pakai pencil nggak apa-apa, nanti kan tetap itu dikumpulkan nggak apa-apa, nanti juga di scan kan, ya benar. Nanti di sini ya benar ya gitu nggak apa-apa. Nah nanti nyari pokok pikirannya gini. Nah ini kan contoh pengusaha merupakan kan pengusaha, sini pokok pikiran.
yang menghasilkan ini itu pengusaha sampai sini. Itu tuh pokok yang pertama, pengusaha merupakan ini yang pertama. Di paragraf itu berbicara apa? Dalam penjelasan dikenal PKP. Apa itu PKP ini sampai sini? Tapi bahasanya singkat. Nah, ini apa nih? Berdasarkan ini nomor sekian tentang ini tentangnya ini pengusaha atau yang apa yang menyelenggarakan. Nah, jadi ini siapa yang punya yang diharuskan membayar yang penghasilannya di atas ini, maka ini harus ini melaporkan, harus punya ini. Nah, hari ini teh kumaha bentuknya ini teh hari kemarin main PWP ayo nama NPPK NPKP. Nah, ini sebagai apa? Bukti. Nah, bukti sebagai seorang pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha pajak adalah PKP, surat pengukuhan PPKP. Nah, pengusaha yang telah dikukuhkan wajib. Nah, ini apa nih? Ini wajib kan, ini kewajibannya, berarti kewajiban yang sudah punya ini yang PPKP harus apa? Sebutin. Bagaimana yang kurang dari segini? Nah, di sini ada gitu kan? Tulis apa syaratnya, ini syarat membuat gitu kan. Nah, dan seterusnya. Ini beragam, ini bicara apa, ini bicara apa, ini bicara apa. Oke. Mana? Ini tentang berbicara apa? Pengusaha merupakan apa? Terus sini tapi bahasa kita. Apa? Ini apa? Nah, ini kedua, bukan? Yang seperti apa? Yang melakukan kegiatan ini apa? Pengusaha yang boleh, yang seperti ini, harus. Berarti ini kan syarat, ya, sebagai untuk mendapatkan ini. Nah, ini nomor UPT ini, surat buktinya ini bukti bahwa pengusaha sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak adalah surat pengukuhan pengusaha kena pajak, ini buktinya. Ya. Nah, yang seperti apa yang wajib? Yang apa? Yang memungut ini, membuat ini, atau mencatat ini kewajibannya kalau sudah punya ini. Bagaimana kalau yang di bawah ini? Ini jawabannya gitu. Bagi yang sudah di bawah sekian persen, ya. Ini sama, ya. Kenapa hampir 40% tidak bayar? Karena ternyata ada ini, ada yang bangkrut, ada lagi apa? Yang pindah lokasi, ya, atau yang tidak tertib dalam perpajakannya. Ini kenapa tidak tercapai target pemerintah gitu kan. Nah, apakah ini bisa dicabut? Nah, ternyata NPKP bisa dicabut, bisa dibuang, tidak selamanya. Apa syaratnya? Kan gitu tulis di sini, nanti kita diskusikan. Belum nggak semua teman-teman di sana? Ini udah kalau gitu. Oke.
Oke. Udah lebih 43. Sudah? Udah ya? Oke. Kalau sudah, oke, perhatikan dulu sebentar. Nanti saya tadi lemot wirelessnya ya. Jadi sebelum kita presentasi ini ya materinya. Tadi sudah ya, apa itu pengusaha? Sudah ya. Nah, ini seperti apa pengusaha itu? Seperti apa? Aduh. Lemot ya, Am. Oh, lemot. Oke, saya kelihatan ya. Ah, parah, Am. Oke. Nah, ini ya. Ini tadi kita berbicara pengusaha. Sebelum diskusi, ini sudah kepotong ya tadi wirelessnya. Nah, saya contohkan pengusaha yang di Kuningan. Ini ada yang tahu siapa? Bapak Yogi. Saya juga tidak kenal ya, tapi inilah Pak Yogi. Siapa yang suka belanja di Pajar Kuningan? Nah, ini pemiliknya ya, Pak Yogi. Ini menantunya sebetulnya. Pak Jana, yang aslinya Pak Jana, yang punya itu Haji Jana. Cuman dia menikah dengan putrinya si Pak Yogi. Terus Pak Yogi yang menjalankan usaha Pak Jana untuk mengembangkan Pajar. Berapa penghasilannya? Jelas substansinya gede. Ini pasti pengusaha, kenapa? Pajak ya. Pak Jananya sudah almarhum. Ini siapa? Pak Sarjono, pemilik apa? Kesehatan Jafari ya, di sana yang di Garawangi, atau yang punya rumah sakit Juanda ya, itu yang punya rumah sakit Juanda. Punya karyawannya banyak gitu ya. Nah, ini pengusaha Kuningan, punya sukses. Dia dulunya kepala dinas. Apalagi di sini, ini adalah orang Windu Haji, Pak Haji Dudung, yang punya AS Putra Motor dealer. Ini yang punya CH perusahaan telur. Ini yang punya pom bensin rest area ini, sama yang di sana di sana. Yang punya pengusaha ayam sekuningan, nyuplai sekuningan, ayam boiler beliau. Tapi sudah meninggal kemarin. Ya. Nah, ini adalah pengusaha sukses Kuningan ya. Ini adalah pengusaha sukses. Nah, ini mereka satu lagi ini yang tahu ini siapa? Ali Action. Yang suka yang suka jajan, suka makan, suka nongkrong. Inilah Ali Action. Orang mana? Orang daerah Jawa Timur ya. Itu yang orang Jawa Timur, itu penghasilannya ya banyak. Ini pengusaha-pengusaha yang sukses di Kuningan. Nah, merekalah sudah jelas pasti kena pajak ya, pasti kena pajak. Ini contoh ya. Nah, kenapa kalian juga apa relevansinya kita belajar ya, nanti kita suatu saat mungkin seperti mereka gitu kan. Nah, kita sudah tahu harus seperti apa, jangan sampai kita mengabaikan pajak. Tahu-tahu kita kena sanksi, tahu-tahu kita didenda, lebih parah lagi kita dipidana. Kita nggak mau kan. Oke. Kalian setelah diskusi, ya ini maaf tadi saya sampaikan agak telah, harusnya di awal tadi ya karena ini trouble. Nah, setelah kalian berdiskusi, mari kita sampaikan pemaparan masing-masing kelompok. Sekarang waktunya 14+7 ya, kita sampai 15. Nah, silakan. Kalian telah selesai berdiskusi, mencari pokok pikiran atau ide atau gagasan yang ada di dalam artikel yang saya kutip dari internet ya. Nah, berikutnya silakan yang mau presentasi dari kelompok mana untuk di depan. Boleh perwakilan, boleh kelompok. Siapa? Oke, silakan. Bilkis ya. Oke, semua aja nggak apa-apa deh. Nanti perkenalkan dulu. Oke, silakan. Silakan perkenalkan kelompoknya, nama anggotanya, dan silakan sampaikan hasil diskusi di kelompok kalian. Terus nanti setelah selesai
buka kesempatan untuk bertanya dari audien atau memberi kesempatan ke audien untuk menambahkan apa yang tidak ada di kelompok ini. Jelas ya yang di sini ya? Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami semua dari kelompok 1. Saya Yolanda Suryati. Saya Bilqis. Saya Yanti. Saya Najwa. Saya Hawa. Saya Sri. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengusaha dalam pengusaha. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan usaha dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan barang, mengimpor barang, melakukan usaha perdagangan atau melakukan usaha jasa. Seorang pengusaha akan ikut dalam menjalankan kewajiban sebagai WP, dikenal juga dengan istilah pengusaha kena pajak atau PKP. PKP yaitu pengusaha yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Pengusaha yang mempunyai omset 4.800.000.000 rupiah harus mendaftarkan diri. 4. Mendapat sebagai bukti bahwa pengusaha tersebut telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Terdapat pula pengusaha kena pajak yaitu yang penghasilannya di bawah 4.800.000 per tahun. Kategori ini tidak dibebankan keharusan melaporkan dari sebagai pengusaha kena pajak. Jadi itu adalah hasil diskusi dari kami. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Oke, ya. Kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Nah, sekarang silakan kalian kelompok yang di depan, yang di audien untuk menyampaikan pertanyaan atau saran atas kekurangan atau tambahan untuk materi yang hasil diskusi kelompok 1. Oke, siapa? Kelompok mana? Oke, siapa? Naysila. Ya. Saya dari kelompok 3. Apa perbedaan nomor pokok wajib pajak dengan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak? Jadi nomor pokok wajib pajak merupakan identitas wajib pajak dalam administrasi perpajakan. Sedangkan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak merupakan tanda yang menyatakan bahwa pengusaha tersebut sudah dikukuhkan yang nantinya terdaftar sebagai pengusaha kena pajak. Jadi semua pengusaha itu harus memiliki NPWP, tapi tidak semua pengusaha harus memiliki NPWP. Oke ya, jadi semua pengusaha pasti memiliki NPWP, tapi tidak semua pengusaha memiliki NPPKP karena ada syaratnya. Oke, siapa lagi yang mau tanya? Siapa? Mela kelompok 4. Silakan Mela. Apa kewajiban pengusaha yang sudah terdaftar sebagai pengusaha kena pajak? Izin menjawab, bagi pengusaha yang sudah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak memiliki kewajiban. Yang pertama, memungut pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Yang kedua, menyetorkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Yang ketiga, menerbitkan faktur pajak. Yang keempat, melaporkan perhitungan pajak melalui surat pemberitahuan pajak. Oke, betul ya. Jadi jawabannya apa tadi? Pengusaha yang apa kewajiban pengusaha yang sudah kena pajak. Oke, itu ada 4 ya. Nah, 4 kewajiban. Berikutnya, bagus ya. Siapa lagi? Siapa? Jenny, kelompok 5. Oke, silakan Jenny. Tadi kan disebutin salah satu syarat pengusaha biar bisa jadi pengusaha kena pajak tuh omsetnya harus 4,8 miliar ya. Nah, apakah yang pengusaha yang memiliki omset kurang dari 4,8 miliar bisa dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak?
Oke, silakan. Bantu jawab ya. Jadi dalam kasus ini bisa ada bisa tidak. Jika pengusaha tersebut diminta oleh konsumennya untuk mengeluarkan faktur pajak, maka pengusaha tersebut sebaiknya mendaftarkan diri untuk mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Akan tetapi, jika tidak ada satupun konsumen yang meminta faktur pajak, maka pengusaha tersebut tidak wajib untuk mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Oke, ikut ya. Bagusnya. Berikutnya siapa lagi? Kelompok 6. Siapa? Zahra. Zahra, silakan Zahra. Apakah nomor pengukuhan pengusaha kena pajak bisa dihapuskan atau dibatalkan? Jika bisa, pada saat kapan nomor pengukuhan tersebut dapat dibatalkan? Jadi buat nomor pengukuhan pengusaha kena pajak itu bisa dihapuskan apabila yang pertama wajib pajak alamatnya tidak diketahui atau keberadaannya sudah tidak diketahui. Yang kedua wajib pajak mengalami kebangkrutan, dan yang ketiga wajib pajak berupa perusahaan dibubarkan. Oke, berarti ada tiga alasan ya. Pindah alamat, bangkrut sama bubar, tuh ya. Oke, bagus. Ada lagi? Kelompok mana? Yang siapa? Zahra ya. Silakan Zahra. Apa? Kami dari kelompok 2 sekadar memberi saran atas hasil diskusi kelompok 1. Kami menyarankan bahwa kelompok 1 belum menyampaikan informasi bagaimana cara memperoleh nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Di kelompok kami menemukan pokok pikiran dalam artikel tersebut, yaitu memperoleh NPPKP. Adapun caranya ada dua, yaitu satu, dengan permohonan yang dilakukan oleh wajib pajak baik secara online dengan mendaftarkan di website pajak.go.id atau secara offline dengan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan serta mengajukan ke kantor pajak tempat, ataupun dikukuhkan oleh pejabat perpajakan. Hal ini dikarenakan sengaja atau tidak wajib pajak tidak melaporkan diri untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Jadi dalam hal ini pengusaha dipaksa oleh pejabat perpajakan untuk menjadi pengusaha kena pajak. Mungkin itu saja Pak, teman-teman, tambahan dari diskusi kelompok kami. Oke, terima kasih. Oke ya. Jadi nanti kelompok 2 sudah menambahkan ada yang kurang, yaitu tentang bagaimana memperoleh NPPK PKP. Ada yang dipaksa, ada yang dengan kesadaran sendiri. Nah, oke. Waktunya tinggal sebentar lagi. Sekarang silakan kita buat kesimpulan dari kegiatan belajar hari ini. Siapa yang menyimpulkan dalam sini? Saya Pak. Silakan, Yolanda. Siapa ya? Yolanda ya, silakan.